Di sini saya akan menerangkan tentang pengertian ribosom. Ribosom merupakan organel sel berupa padatan yang tidak bermembran dan juga berukuran sangat kecil, yaitu 20-25 nanometer. Ribosom sebagian besar tersusun atas RNA sebesar 60% dan protein sebesar 40%. RNA ribosom disintesis di dalam nukleus dan inti sel serta difungsikan di sitoplasma. Ribosom sendiri digunakan sebagai sintesis protein. Saya akan menerangkan tentang sejarah ribosom. Ribosom pertama kali diteliti oleh Georgi Emil Palade, ilmuwan yang berasal dari Romania pada pertengahan tahun 1950 dengan memanfaatkan mikroskop elektron. Kata ribosom itu sendiri pertama kali dipakai pada tahun 1958 oleh Richard B. Robert. Ribosom berasal dari bahasa Yunani, yakni badan, dan juga asam ribonukleat. Penelitian tersebut membawa namanya meraih Piala Nobel di bidang psikologi dan kesehatan. Organel sel ini diketahui tersusun dari 4 jenis RNA dengan 80% jenis protein yang berbeda-beda. Memiliki fungsi untuk sintesis protein, transkripsi DNA menjadi RNA, dan translasi molekul mRNA menjadi rangkaian asam amino pembentuk protein. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Canika Dewi Putri, nomor absen 29, akan menjelaskan tentang struktur ribosom. Ada dua bagian struktur penting dalam ribosom, yaitu asam ribonukleat RNA dan protein. Struktur ribosom RNA dan protein tersebut dihubungkan dengan laju sedimentasi tertentu dengan tingkat kepadatan yang beraneka macam antara satu sel dengan sel lain. Tingkat kepatannya berkisar antara 40S dan 60S pada sel eukariotik di dalam tubuh manusia. Faktor ini yang membuat struktur ribosom dari masing-masing sel mempunyai perbedaan satu dengan yang lain. Ribosom mempunyai dua komponen utama yang
Terdapat dua langkah utama dalam membuat protein, yaitu transkripsi dan translasi. Ribosom menggunakan langkah translasi. Translasi merupakan proses mengambil instruksi dari messenger RNA dan menggantinya menjadi protein. Proses atau langkah-langkah ribosom untuk membuat protein. Yang pertama, ribosom menempel asam amino membangun protein. Kedua, segelintir kecil dan besar bergabung dengan RNA messenger. Ketiga, ribosom menemukan tempat starter yang bentuk betul pada RNA yang disebut kodon. Keempat, ribosom bergerak ke bawah RNA. Setiap 3 huruf pada RNA adalah asam amino baru membaca petunjuk tentang asam amino. Dan terakhir, ketika mencapai kode stop, maka proses membangun protein berhenti. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau mRNA, dan 3 tempat pengikatan tRNA dikenal dengan tempat A, aminosil, B, peptidil, dan E, exit, yang ada di sebilik besar. Berikut penjelasan ketiga tempat tersebut. Tempat A merupakan tempat pengikatan tRNA aminoasil, biasanya mengikat tRNA yang memikul asam amino berikutnya yang akan ditambah pada rantai polipeptida. Tempat B merupakan tempat pengikatan tRNA peptidil, biasanya mengikat tRNA yang menempel pada rantai polipeptida yang sedang tumbuh. Tempat E merupakan tempat keluarnya tRNA yang tidak mempunyai muatan. Berikut penjelasan sintesis protein. Sintesis protein, tugas utama ribosom yaitu membuat protein untuk sel. Terdapat ratusan protein yang harus dibuat untuk sel. Perintah ini datang dari inti dalam bentuk RNA. Messenger RNA mengandung kode khusus yang bertindak sebagai resep dan memberitahu ribosom bagaimana cara membuat protein. Terdapat dua langkah utama dalam membuat protein, yaitu transkripsi dan translasi. Ribosom menggunakan langkah translasi. Translasi merupakan proses mengambil instruksi dari messenger RNA dan menggantinya menjadi protein. Proses atau langkah-langkah ribosom untuk membuat protein. Yang pertama, ribosom menempel asam amino membangun protein. Kedua, segelintir kecil dan besar bergabung dengan RNA messenger. Ketiga, ribosom menemukan tempat starter yang bentuk betul pada RNA yang disebut kodon. Keempat, ribosom bergerak ke bawah RNA. Setiap 3 huruf pada RNA adalah asam amino baru membaca petunjuk tentang asam amino. Dan terakhir, ketika mencapai kode stop, maka proses membangun protein berhenti. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elina, nomor absen 30. Di sini saya akan menjelaskan fungsi ribosom. Fungsi ribosom adalah melangsungkan sintesis protein. Ribosom bebas berperan dalam sintesis protein, enzim yang berfungsi sekali sebagai katalisator dalam cairan sitosol. Ribosom terikat berguna dalam sintesis protein. Diduga fungsi ini dilaksanakan oleh rRNA sebagai katalisator pembentukan ikatan peptida pada sintesis tersebut. Dalam menjalankan fungsinya, ribosom dibentuk oleh beberapa komponen yaitu yang pertama, mRNA. mRNA merupakan tempat cetakan protein. mRNA merupakan salinan suatu gen di dalam DNA, di dalam inti, yang kemudian diekspor menuju sitoplasma untuk diterjemahkan sebagai protein dengan bantuan ribosom. Yang kedua, asam amino. Yang ketiga, tRNA. tRNA merupakan pembawa asam amino spesifik. tRNA memiliki antikodon triplet yang komplemen dengan kodon yang terdapat pada mRNA. Dengan adanya komplementasi antara kodon dengan antikodon, maka urutan asam amino akan didikte oleh urutan kodon mRNA. Yang keempat adalah faktor-faktor. Ada 3 kelompok faktor yang terlibat